Hai, selamat datang di Me Up Movie. Kembali lagi bersama aku Natias yang akan temani kamu ceritakan film seru dan menegangkan. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa di-subscribe dulu ya channel aku ini agar kalian tidak ketinggalan nonton film seru lainnya. Kali ini aku akan ceritakan film kisah nyata yang sangat luar biasa menginspirasi kita sebagai orang yang bisa dibilang sempurna secara fisik. Jadi, film ini diceritakan oleh Jane Wilde Hawking di buku hariannya yang kemudian diadaptasi menjadi sebuah film berjudul The Theory of Everything yang dirilis pada 7 November 2014. Film mengisahkan tentang kisah nyata kehidupan seorang ilmuwan terkenal bernama Stephen Hawking. Adalah seorang mahasiswa jurusan astrofisika di Universitas Cambridge, Inggris. Ia memiliki hubungan asmara dengan seorang mahasiswi sastra Inggris yang bernama Jane Wilde. Namun, malang menimpa Stephen ketika dia terjatuh dan mengalami benturan keras di kepalanya. Peristiwa tersebut mengakibatkan Stephen didiagnosa mengidap sebuah penyakit yang akan membuat semua otot dalam tubuhnya tidak berfungsi dengan baik. Meskipun begitu, kemampuan otaknya tidak akan menurun. Dokter menyatakan Stephen tidak akan bertahan hidup lebih dari 2 tahun. Mengetahui otaknya akan tetap berfungsi, Stephen tak menyerah. Dia terus melanjutkan penelitiannya untuk menemukan theory of everything. Teori yang dia percaya dapat menjelaskan semua aspek di alam semesta. Di saat yang sama, Jane menyatakan akan tetap setia menemaninya. Di saat kondisi Stephen semakin memburuk, ketulusan hubungan mereka pun semakin diuji. Apakah Jane dan Stephen mampu menghadapi ujian tersebut? Yuk kita masuk ke filmnya. Namun jangan lupa siapkan camilan dan minumannya agar tambah seru nonton ceritanya. Selamat menonton. Ceritanya dimulai pada tahun 1963. Stephen Hawking adalah seorang pria yang memiliki kepribadian baik hati, humoris, suka senyum, enggak baperan. Walaupun banyak orang yang mencibirnya, pria kulit putih dengan perawakan kurus, jangkung, dan berkacamata. Saat itu dia masih muda, berusia sekitar 22 tahun dan sedang mengejar gelar doktornya di Cambridge, Universitas Inggris. Sama seperti remaja pada umumnya, Stephen ini orangnya agak mageran. Namun ketika dia sedang mengerjakan sesuatu, you easily call him genius. Hari itu Stephen bersepeda menuju ke kampusnya yang sedang mengadakan pesta bersama dengan Brian. Ini dia orangnya. Brian ini adalah sahabat baik Stephen di kampus. Sebetulnya saat bersepeda itu gejalanya sudah tampak. Stephen sedikit sulit mengayuh sepeda. Hanya saja saat itu dia belum merasakan secara intens karena gejalanya terjadi hanya sesekali saja. Mereka saling mengejar, namun Stephen kalah cepat dan dia diejek pria tua oleh Brian. Di tempat pesta, Stephen tak sengaja melihat sosok gadis berparas cantik bernama Jane Wilde, seorang mahasiswi literatur jurusan sastra Inggris di universitas yang sama. Meskipun secara ideologis mereka ini sangat jauh berbeda, di step berikutnya aku jelaskan ya. Namun, mereka ini memiliki ketertarikan yang sama pada ilmu pengetahuan, jadi nyambung ngobrolnya. Saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba Diana, sahabat Jane, mengajaknya segera pulang karena dia akan mengantar Jane pulang ke rumahnya. Jane pun pamit pergi, namun tak lama dia kembali memberikan selembar tisu pada Stephen, yang ternyata itu adalah nomor telepon rumah Jane. Di Bandung area mana nih rumahnya Jane? Dari situlah Stephen merasa adanya benih-benih cinta pada Jane. Karena setelah pertemuan di pesta itu, Stephen jadi terus kepikiran. Hingga saat kuliah, dia malah terus fokus memandangi tisu dari Jane. Hingga Profesor Dennis yang sedang menjelaskan pun menegur Stephen. Kemudian si profesor memberikan 10 soal pertanyaan dan harus dikumpulkan pada hari Jumat jam 3 sore. Saking sulitnya itu soal, Brian berkata, "Tugas ini bisa mengurungku." cetus Brian sambil beranjak pergi dan Stephen hanya tersenyum. Bahkan saat kegiatan mendayung, Stephen ini menjadi support system rekan-rekannya. Tingkahnya yang konyol dan humoris membuat rekan-rekannya merasa terhibur berada di dekat Stephen walau dia tidak ikut mendayung. Namun dia terus berteriak menyemangati sahabatnya, "Tetap kayuh, Brian." yang membuat seluruh rekannya tersenyum.
Saat sedang ngopi di kafe, Stephen pun jadi sering melamun sambil menatap tisu, hingga teman bartendernya menegur. Hey Steve, apa kau baik-baik saja sobat? Tak lama seseorang dari kejauhan berteriak, "Hey Jane!" Sontak Stephen meliriknya dan mengalihkan segalanya. Kemudian dia bergegas menemui Jane yang duduk di ujung kafe dan mengajaknya bermain kriket di hari Minggu pagi. Namun Jane menolaknya karena hari Minggu pagi dia sibuk. Stephen pun paham maksud Jane. Stephen hanya mengatakan, Oh, dia. Oke. ucap Stephen sambil tersenyum lebar, kemudian pergi. Dan setelah Stephen pergi, teman-teman Jane bergumam merasa terganggu oleh Stephen barusan, dan Jane hanya tersenyum mendengarnya. Esok siangnya Brian tampak tergesa-gesa menuju ke kamar Stephen, dan benar saja Stephen masih leyeh-leyeh di kamar tidurnya. Brian langsung mencari catatan tugas milik Stephen dan berniat untuk menconteknya. Namun saat menanyakan pada Stephen, Tugas dari Profesor Dennis, berapa banyak pertanyaan yang sudah kau kerjakan, Stephen? tanya Brian. Tidak ada, aku akan mengerjakannya nanti. Aku bahkan belum melihat soal-soal itu. Jawab Stephen sambil meremelek. Stephen, apa kau sadar? Kau ini sedang mengejar PhD bidang fisika di kampus paling bergengsi di Inggris. Tegur Brian pada sahabatnya itu. Namun Stephen hanya tersenyum. Brian terus bergegas pergi ke kampus. Stephen segera bangun, kemudian dia menyalakan musik klasik. Lalu melihat ke jendela, orang-orang sudah sangat sibuk siang itu. Stephen membuka selembar kertas tugas dari profesor. Dan ketika hendak meraih tehnya, lagi-lagi gerakan tangannya tak dapat ia kendalikan, yang menumpahkan cangkir tehnya. Segera Stephen membereskan kertas-kertas yang terkena tumpahan teh. Stephen datang terlambat ke kelasnya. Si profesor menegur semua rekan Stephen yang tak dapat menyelesaikan tugasnya. Semua jawaban ini hanya bualan, hingga aku tak dapat menguraikan di mana salahnya. Ucap profesor kesal sambil melemparkan kertas-kertas jawabannya. Lalu si profesor menegur Stephen untuk mengumpulkan tugasnya. Stephen segera mengeluarkan secari kertas. Benar-benar tak dapat diterima. Ini adalah jadwal kereta sebulan yang lalu. Ucap si profesor yang membuat teman-teman Stephen tertawa. Maaf, Prof. Aku mendapat sedikit kecelakaan saat mengerjakan tugasmu. Jawabannya ada di belakang jadwal kereta itu. Jawab Stephen. Seketika si profesor pun membalik kertasnya, lalu terdiam. Lumayan lama dia memeriksa jawaban Stephen. Stephen pun memohon maaf karena jawabannya dicatat di kertas jadwal kereta dan soal-soalnya baru dia kerjakan 9 soal saja. Yang membuat seluruh teman-temannya, juga si profesor, menatap Stephen. Oh Tuhan, ini luar biasa. Ucap si profesor. Brian di samping Stephen pun bertanya pada Stephen menggunakan isyarat. Setelah kelasnya selesai, Stephen dipanggil ke ruangan Profesor Dennis yang bertanya soal judul tesis yang akan Stephen gunakan nanti. Aku belum bisa menentukannya, Prof. Dan belum ada ide tentang judul tesis. Ungkap Stephen. Kemudian Stephen melihat pulpen terjatuh di bawah dan dia mengambilnya. Di sana tampak tangan Stephen tidak baik-baik saja. Lalu si profesor mengajak Stephen ke sebuah ruangan. Ini adalah tempat J.J. Thomson menemukan elektron. Profesor pun menyampaikan bahwa Jumat depan dia akan membawa beberapa mahasiswa pascasarjana ke London untuk menghadiri seminar dengan seorang ahli matematika bernama Roger Penrose. Si profesor mengajak Stephen untuk ikut bersamanya. Di hari Minggu pagi, Stephen menunggu Jane di depan gereja. Nah, di awal tadi aku udah jelasin bahwa mereka ini secara ideologi sangat jauh berbeda. Jadi, maksudnya si Jane ini adalah seorang penganut Kristen yang taat. Sementara Stephen menyatakan dirinya ateis atau beragama pengetahuan atau agnostik. Dia berpandangan bahwa ada tidaknya Tuhan merupakan hal yang tidak bisa diketahui. Dia ini pernah mengungkapkan bahwa di alam semesta ini tidak ada Tuhan dan tidak ada seorang pun yang dapat mengatur alam semesta. Kasarnya Stephen ini mentuhankan sains karena dia berpengetahuan lah gitu ya. Makanya waktu Stephen bertemu dengan Jane di kafe, Jane kan menolak ajakan Stephen bahwa di hari Minggu pagi dia sibuk. Karena Stephen paham Jane ada acara ibadah di gereja di hari Minggu pagi. Oke, lanjut. Selesai dari gereja, Stephen mengajak Jane makan siang di rumahnya karena ibunya Stephen memanggang daging. Di rumah Stephen, Jane bertemu dengan seluruh keluarga Stephen. Ada ayahnya yang bernama Frank Hawking, ibunya bernama Isobel Hawking, juga kedua adik perempuan Stephen bernama Philippa Hawking dan Mary Hawking. Jadi keluarga Hawking ini adalah keluarga yang menjunjung pendidikan. Ayah ibu Stephen keduanya lulusan dari Oxford University. Jane disambut hangat oleh keluarga Hawking. Disaksikan oleh keluarga, Stephen mengungkapkan bahwa ia akan mengajak Jane ke acara pesta dansa bulan Mei nanti. Singkat cerita, di bulan Mei tahun 1963, Stephen jemput Jane di depan rumahnya. Stephen sangat terpesona melihat gadisnya malam itu.
Sesampainya di pesta dansa, mereka hanya minum-minum karena Stephen menolak ajakan Jane dengan alasan dia tidak bisa menari. Stephen ini suka dengan keramaian atau pesta, namun dia tidak pernah terfikir untuk ikut berpartisipasi. Lalu mereka naik komedi putar dan menikmati acara kembang api yang sangat indah, membuat mereka semakin dekat. Menjelang tengah malam, mereka berdua memandangi langit dan Stephen menggenggam tangan Jane. Sudikah kau berdansa denganku? Ajak Stephen dan Jane pun menyambutnya. Mereka pun berdansa diiringi oleh suara musik klarinet yang syahdu. Semenjak malam itulah Stephen dan Jane memutuskan menjadi pasangan kekasih atau pacaran. Paginya saat Jane membuka pintu rumah, Stephen mengirimkan sarapan untuk Jane yang membuat Jane tersenyum dan tambah jatuh cinta pada Stephen. Stephen sedang berlari di stasiun. Dia bergegas karena kereta menuju London akan segera berangkat. Di saat berlari itu, Stephen merasa kesulitan karena kakinya merasa lemah dan sulit digerakkan. Dibantu temannya, akhirnya Stephen berhasil naik ke kereta. Stephen bersama Profesor Dennis dan teman-teman yang lain menghadiri sebuah seminar yang membahas tentang lubang hitam atau black hole. Karena memang dalam masa studinya ini, Stephen sedang mengkaji teori alam semesta, khususnya tentang lubang hitam. Stephen pun tampak sangat serius memperhatikan penjelasan Profesor Roger Penrose. Selepas seminar, di dalam kereta perjalanan pulang, Stephen masih terpikirkan soal lubang hitam. Sambil menatap kopi di hadapannya, Stephen menyimpulkan bahwa lubang hitam itu kemungkinan besar adalah bagian dari penciptaan alam semesta. Lewat kesimpulannya itu, Stephen selanjutnya melakukan penelitian yang akan ia gunakan untuk menulis tesisnya tentang lubang hitam. Didampingi oleh Profesor Dennis, Stephen menjelaskan bahwa Sebuah kesatuan ruang dan waktu. Jadi jagat raya ini terlahir dari sebuah lubang hitam yang meledak. ucap Stephen, Teruskan Stephen persamaan matematikanya. ucap Dr. Dennis. Stephen kembali bertemu dengan Jane. Dia menceritakan semuanya pada pujaan hatinya itu. Obrolan mereka nyambung dan Stephen selalu dapat dukungan dari Jane, walau mereka beda jurusan. Bagaimana jika aku membalikkan prosesnya sampai awal untuk mengetahui apa yang terjadi di awal kejadian waktu itu sendiri? Jagat raya ini menjadi kecil dan semakin kecil, lebih padat dan semakin padat, lebih panas dan semakin panas. Ketika kita Ungkap Stephen, Membalikan arah putaran jam. timpal Jane memotong pembicaraan Stephen sambil berputar, terus berputar, dan kaki Stephen kembali merasakan lemah. Di hari berikutnya, Stephen melakukan perintah Profesor Dennis untuk meneruskan persamaan matematika. Dengan antusias, Stephen melakukannya dengan tangan yang mulai bergetar. Namun Stephen tak menghiraukannya. Dia terus mendalami penelitiannya hingga tangannya benar-benar tak bisa dikendalikan. Saat Stephen terus sibuk mengerjakan penelitiannya, Stephen merasakan otot-otot di tubuhnya mulai melemah. Ketika sedang berjalan di sekitar kampusnya, dia terus melemparkan senyum terbaik pada teman-teman di sekitarnya. Tiba-tiba Stephen terjatuh dengan benturan di kepala yang sangat keras. Teman-teman di sekitarnya segera membantu Stephen. Dokter mengatakan pada Stephen jika dirinya menderita penyakit syaraf motorik adalah sebuah penyakit syaraf yang sangat cepat menghancurkan sel dalam otak yang mengatur aktivitas utama dari otot seperti bicara, berjalan, bernafas, dan menelan. Sinyal yang harusnya diterima oleh otot agar dapat bergerak telah terganggu dan hasilnya adalah kerusakan otot secara bertahap dan berujung lumpuh. Akhirnya kemampuan untuk mengatur gerakan yang sadar telah hilang seluruhnya, di mana syaraf di seluruh tubuh tidak akan bisa berfungsi lagi. Stephen berusaha mencoba menggerakkan jari tangannya, namun tak bisa. Pun saat dokter meminta Stephen mendorong kakinya dengan kuat, dia pun tak dapat melakukannya. Saat melakukan terapi, itu semua sulit Stephen lakukan. Setelah semua hasil pemeriksaan keluar, dokter memprediksi umur Stephen hanya memiliki waktu hidup sekitar 2 tahun lagi. Namun dokter mengungkapkan kepada Stephen bahwa otaknya masih bisa berfungsi sehingga ia tetap mampu berpikir dan kecerdasannya tidak akan hilang. Dengan fakta yang seperti itu, Stephen hanya bisa merenung. Di saat sendirian di kamar mandi, Stephen masih penasaran dan berusaha untuk menggerakkan kembali tangannya sambil menatapnya. Namun, itu tak berhasil. Sepulangnya Stephen dari rumah sakit, Brian langsung bergegas menemui sahabatnya itu. Saat membuka kamar, di sana Stephen tampak sedang membaca buku. Seperti biasa, Stephen selalu mendengarkan musik agar dapat berkonsentrasi. Saking kerasnya volume musik di kamar Stephen, kedatangan Brian tidak disadari oleh Stephen. Brian menghentikan musiknya lalu berkata, Bagaimana kawan? Apa yang mereka katakan? Bagaimana pergelangan tanganmu? tanya Brian pada sahabat karibnya itu. Aku sakit, Bri. Ucap Stephen sambil tersenyum. Apakah
itu penyakit kelamin, Stephen? Ungkap Brian mengolok sahabatnya itu membuat Stephen tertawa Aku terkena penyakit syaraf motorik. Umurku tinggal 2 tahun lagi, Bri. sambil tersenyum lebar. Brian yang awalnya tertawa pun seketika berubah. Tiba-tiba penjaga asrama membuka pintu dan mengabarkan bahwa ada seorang gadis menelpon dan menunggu Stephen. Brian pun pamit pergi. Lalu Stephen melemparkan senyum terbaiknya. Ternyata yang menghubungi Stephen adalah Jane. Dia yang sedang menunggu respon dari Stephen. Namun tiba-tiba telepon ditutup. Karena telepon tidak Stephen respon, Jane pun bergegas menemuinya. Jane mendatangi asrama Stephen dengan tergesa-gesa dia menuju kamar Stephen. Dia berlari melewati anak tangga. Jane mengintip dari jendela kamar, namun kamarnya tampak kosong, tak berpenghuni, dan Stephen bersembunyi di balik tembok. Sebenarnya Stephen sangat merindukan Jane, namun dia tak ingin menyakiti Jane. Karena hidupnya tinggal 2 tahun lagi, Stephen hanya bisa menatapnya dari jendela kamar. Jane menemui Brian. Dari sanalah Jane tahu kabar Stephen. Mereka semua sedih dan merasa kehilangan sosok Stephen yang tiba-tiba berubah jadi menutup diri dan hanya fokus pada penelitiannya saja. Mendengar kabar dari Brian tak menghentikan langkah Jane. Jane masih tetap setia mencintai Stephen. Dia terus berusaha menemui Stephen dan berusaha menghiburnya dengan mengajak main kriket. Awalnya Stephen menolak, namun Jane mengancam. Jika kau tak berdiri menemaniku main kriket, aku tak akan pernah kembali lagi. Ucap Jane. Stephen pun pergi, lalu menatap Jane dan berkata, Ayo, ajak Stephen. Saat Stephen mengarahkan bola, Jane hanya menatapnya, lalu menangis, menyaksikan kekasihnya bermain kriket. Saat Jane menghampirinya, namun Stephen malah pergi, meninggalkan Jane. Jane mengikutinya. Stephen merasa kecewa pada dirinya sendiri, lalu meluapkan amarahnya dengan melemparkan papan catur di kamarnya. Jane masuk dan berusaha menenangkan Stephen. Stephen terus mengusir Jane. Aku mencintaimu, Stephen. Aku tak bisa meninggalkanmu. Ungkap Jane. ini keputusan yang salah, Jane. Hidupku tinggal 2 tahun lagi. Stephen berusaha mengingatkan Jane. Aku ingin kita berdua bersama sepanjang hidup kita. Jika tak begitu lama, maka begitulah adanya. Itulah yang akan terjadi. Ucap Jane meyakinkan Stephen. Kau tak tahu apa yang akan terjadi. Ini akan berdampak pada semua hal, Jane. Stephen kembali mengingatkan Jane karena Stephen tak ingin mengecewakan pujaan hatinya. Jane tidak menjawab lagi, namun dia mencium Stephen dengan lembut, lalu membersihkan kacamata Stephen dengan gaunnya dan memasangkannya kembali untuk mengalihkan pembicaraan seolah-olah tak terjadi apa-apa. Esoknya Stephen kembali bersemangat walau dengan keterbatasannya. Dia terus semangat masuk kelas, mengikuti kuliahnya bersama Profesor Dennis. Kali ini Stephen pun sudah mendapatkan ide untuk tema tesisnya, yaitu tentang waktu. Dengan bangga si Profesor Dennis menyambutnya. Hari berikutnya, Jane menemui ayah Stephen. Si ayah merasa tak yakin Jane sadar dengan yang akan terjadi selanjutnya. Si ayah berusaha mengingatkan Jane untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Keputusan ini bukanlah pertarungan, karena ini akan menjadi sebuah kekalahan yang mutlak untuk kita semua. Aku mencintainya dan dia mencintaiku. Kami akan berjuang menghadapi penyakit ini bersama. Ungkap Jane meyakinkan calon ayah mertuanya. Dan mereka pun menikah di tahun 1965. Mereka dikaruniai 2 orang anak yang bernama Robert Hawking, lahir pada Mei 1967, dan Lucy Hawking, lahir pada November 1970. Pernikahan mereka pun berjalan sesuai harapan, tentunya atas ketulusan Jane yang merawat, mengurus suami dan kedua anak mereka yang penuh kesabaran, yang berperan penting menciptakan kebahagiaan. Keadaan Stephen hari demi hari terus memburuk. Yang awalnya hanya menggunakan 1 tongkat, kali ini dia menggunakan 2 tongkat untuk berjalan. Dan bicaranya pun mulai cadel, seperti orang yang terkena stroke. Setelah menyelesaikan penelitiannya, Stephen lalu kembali ke kampusnya untuk mempresentasikan hasil tesisnya itu pada Dewan Penguji Universitas. Stephen menjelaskan jika lubang hitam telah menciptakan alam semesta dalam peristiwa ledakan besar. Presentasi berjalan dengan lancar dan tesis yang dibuat oleh Stephen pun mendapatkan pujian dari para penguji. Ini brilian, sangat luar biasa. Selamat Dr. Stephen Hawking. Ucap Profesor Dennis sangat bangga. Jane dan Stephen mengundang teman-teman Stephen untuk merayakan momen tersebut dengan makan bersama di rumahnya. Selamat, kau hebat dan berbobot, Dr. Stephen Hawking. Ucap Jane memberikan selamat sambil bersulang. Saat makan malam itu, Stephen merasa kesulitan untuk makan. Dia memperhatikan istri
istri dan teman-temannya sedang menikmati makan malam, merasa keadaannya semakin ngedrop, dan agar tidak mengganggu, Stephen pun permisi untuk istirahat. Dan saat menuju kamarnya, dia sudah tak sanggup lagi melangkah, menaiki tangga. Dia berusaha merangkak, namun sulit. Tanpa dia sadari, kejadian itu disaksikan oleh Robert, anak sulungnya dari atas. Seolah khawatir, dia berusaha ingin membantu ayahnya. Tidak apa-apa, Robi. Ayah baik-baik saja. Ucap Stephen lirih. Kemampuan berjalan Stephen mulai menurun. Dia tidak sanggup lagi menopang tubuhnya sendiri. Jangankan berjalan, untuk berdiri saja dia tidak mampu. Hingga akhirnya di satu hari, tiba-tiba Jane memberikan sebuah kursi roda. Tak lupa Stephen mengucapkan terima kasih pada Jane yang telah banyak membantunya dan akan semakin membebaninya. Saat hendak menggunakan sweater dibantu oleh Jane, tiba-tiba Lucy menangis. Stephen menyuruh Jane untuk urus anak mereka dulu. Di saat itulah Stephen berusaha menggunakan bajunya sendiri, namun dia kesulitan. Stephen tertawa sendiri sambil memanggil istrinya, dan secara tak sengaja Stephen melihat perapian dari balik sweaternya. Kemudian Jane datang. Ketika Jane memperbaiki baju suaminya, Jane, aku memiliki ide. ucap Stephen. Esoknya Stephen pergi menemui Profesor Dennis. Tentu Jane mendampinginya dengan setia. Stephen menyampaikan teorinya tentang black hole. Di sana ada orang yang menghujatnya, namun tak sedikit pula yang mendukungnya. Salah satunya seorang profesor dari Sains Soviet. Dia setuju dan sangat mendukung teori Stephen, diiringi dengan tepuk tangan dari para profesor yang hadir. Malamnya teman-teman membawa Stephen nongkrong. Biar gak jenuh, Brian menghibur Stephen. Mereka sangat bangga atas keberhasilan yang Stephen raih. Karena ada tangga di hadapannya, Brian menggendong Stephen untuk dapat menaikinya. Ya Tuhan, bagaimana Jane melakukan semua ini sendiri tanpa ada asisten yang membantunya? Ucap Brian spontan. Apakah fungsi lelakimu masih normal? Tanya Brian penasaran. Tentu Brian, itulah salah satu semangatku. Malah, aku masih berlangganan majalah Penthouse. Jawab Stephen sambil terbahak. Ya, itu cukup indah. Jawab Brian merasa lega mendengarnya. Saat Brian kembali turun untuk mengangkat kursi rodanya, Stephen berkata, Hei, tolong Brian, cepatlah. sambil terbahak. Begitupun dengan Brian yang menatapnya kemudian terbahak melihat Stephen. Karena Stephen telah berhasil menerbitkan bukunya, Jane memberikan kejutan pada Stephen, yaitu sebuah kursi roda elektrik. Mereka bermain bersama, layaknya keluarga pada umumnya. Stephen selanjutnya menjadi seorang fisikawan yang terkenal hingga seluruh dunia. Sementara itu, di sela kesibukannya merawat suami dan kedua anaknya, Jane cukup merasa frustasi dan kewalahan karena ia tak mampu menyelesaikan tesisnya sendiri. Kadang, Jane juga stres menyaksikan tingkah kedua anak dan ayahnya yang bermain di dalam rumah. Mereka merusak perabotan rumah dan Jane cuma bisa istighfar. Mereka pun mengisi waktu liburan dengan mengunjungi keluarga Stephen. Pertanyaannya, siapakah yang nyupir? Jelas Jane yang melakukannya. Ya, Jane ini luar biasa. Dia menjadi suster yang merawat suami, menjadi ibu rumah tangga mengurus rumah dan isinya, mengurus kedua anak yang lagi lucu-lucunya, dan menjadi supir untuk keluarganya. Semuanya Jane lakukan sendiri, tanpa bantuan asisten rumah tangga, tanpa perawat untuk suaminya, atau babysitter untuk kedua anaknya. Bahkan tanpa supir untuk mengantarnya bepergian. Dan ditambah Stephen ini bukanlah tipikal pria yang bisa menyenangkan istri, alias tipe cowok cuek. Dia juga tidak romantis, bahkan mengucapkan terima kasih saja hanya sesekali. Dia hanya fokus pada penelitian dan sainsnya saja. Bagi kalian ibu rumah tangga, peluk hangat dari aku. Semangat ya, kalian hebat. Oke, lanjut. Sesampainya di kediaman orang tua Stephen, mereka disambut hangat oleh ayah Stephen yang membantu Jane mengangkat Stephen menaiki tangga. Saat makan siang, tiba-tiba Stephen tersedak makanan. Dengan sigap Jane bertindak menolong suaminya, dan setelah itu Jane merasa lelah. Dia memisahkan diri. Dia meluapkannya dengan menangis sendiri. Saat kembali pulang di perjalanan, Jane mengungkapkan keresahan pada suaminya bahwa dia mulai keberatan dan merasa lelah melakukan segalanya sendirian. Stephen, Robert, dan Lucy telah kehilangan masa kanak-kanaknya. Aku terus-menerus mencari cara untuk membuat ini berhasil, namun aku tak bisa melakukannya sendirian. Aku butuh bantuan, Stephen. Ungkap Jane sambil menahan tangis. Semuanya baik-baik saja, Jane. Kita hanya sebuah keluarga yang normal. Jawab Stephen sambil tersenyum khasnya. Mendengar ucapan Stephen yang menganggap semua ini normal, Jane menjawab, Terima kasih. lalu diam dan melanjutkan menyetir.
Di rumahnya, Jen sedang beres-beres. Saking fokusnya, Jen tak mendengar ibunya masuk. Si ibu mencabut kabel listriknya, lalu mengajak Jen bicara. Dia menyarankan Jen untuk kembali ke gereja, walau cuma mengikuti paduan suara di sana. Karena dulu Jen suka bernyanyi, toh cuma 1 kali dalam seminggu, anggaplah sebagai hiburan. Di hari Minggu, Jen datang ke gereja. Di sana dia bertemu dengan Jonathan, lalu memintanya untuk mengajarkan Robert main piano. Malamnya mereka makan bersama, lalu menemani Stephen bicara tentang teorinya. Jonathan pun cerita soal pribadinya yang sudah menikah, namun istrinya meninggal 1 tahun lalu karena leukemia. Dan singkat cerita, keduanya menjadi teman dekat. Jen lalu meminta Jonathan untuk mengajarkan kedua anaknya bermain piano. Lambat laun mereka menjadi akrab dengan seluruh keluarga Jen. Jonathan juga membantu Jen dalam merawat Stephen, mulai dari angkat Stephen bangun, menuju kursi roda, angkat Stephen ke toilet, dan lain-lain. Kehadiran Jonathan sangat meringankan beban Jen selama ini, hingga mereka melakukan liburan bersama. Tiba-tiba di hari Minggu, saat Jen ke gereja, Aku hamil. ungkap Jen pada Jonathan. Spontan Jonathan pun mengucapkan selamat atas kehamilannya. Saat acara keluarga, mereka berkumpul. Ibu Stephen curiga terhadap hubungan antara Jen dan Jonathan. Apalagi saat Jen melahirkan anak ketiganya yang bernama Timothy Hawking pada 15 April 1979. Sang mertua menduga jika Timothy adalah anak dari Jonathan. Namun persoalan tersebut kemudian disangkal oleh Jen. Pembicaraan itu terdengar oleh Jonathan yang membuat Jonathan pergi meninggalkan acara tersebut. Jen mengejarnya lalu memohon maaf atas tindakan ibu mertuanya yang telah menuduhnya. Jonathan merasa kecewa, semua orang menuduhnya, padahal niat dia sangat tulus membantu. Jonathan minta agar mereka jaga jarak dan tidak lagi berkomunikasi. Sebelum pergi, Jonathan mengungkapkan bahwa dia sangat menyayangi Jen. Begitupun dengan Jen. Beberapa waktu kemudian, Stephen diundang ke acara opera di Bodak. Stephen tahu kalau Jen ini sangat benci terbang, makanya dia akan pergi sendiri dibantu oleh para siswanya. Stephen menyarankan Jen menyusul menggunakan mobil, lalu membawa anak-anak berkemah sebelum menemuinya di Bodak, Agar tidak repot, ajaklah Jonathan, dia akan membantumu. ungkap Stephen. Namun, Jen mengungkapkan bahwa Jonathan sudah tidak akan mau pergi bersama lagi. Esoknya, Stephen pergi menemui Jonathan di gereja. Stephen membawa 2 botol minuman. Di sana, Stephen membujuk Jonathan untuk mau kembali membantu keluarganya. Akhirnya, Jonathan pun setuju. Stephen dibantu para siswanya siap berangkat. Jen, Jonathan, Robert, dan Lucy berkemah sebelum menuju Bodak. Sedangkan bayi Timothy bersama ibunya Jen. Di sana, Jen sangat menikmati liburannya. Dia benar-benar baru merasakan memiliki peran seorang suami yang seutuhnya. Saling membantu pasang tenda, bercanda bersama anak-anak. Walaupun mereka di tenda terpisah, Jen dan anak-anak di tenda yang besar, sedangkan Jonathan di tenda yang kecil. Namun malamnya saat anak-anak sudah tertidur, di sanalah mereka mulai selingkuh. Diam-diam, Jen menghampiri tenda Jonathan. Di Bodak, saat acara sedang berlangsung, tiba-tiba Stephen tersedak. Dia tidak bisa bernapas, seperti tercekik. Situasi pun menjadi chaos. Stephen segera dilarikan ke rumah sakit. Di tempat camping, Jen panik mendapat kabar Stephen koma di rumah sakit. Segera mereka bergegas melanjutkan perjalanan menuju Bodak. Sesampainya di rumah sakit, dokter memberitahu Jen bahwa sang suami menderita radang paru-paru dan harus melakukan operasi. Hanya ada 2 pilihan. 1, dia bisa bertahan hidup dengan bantuan ventilator, dan jika dilepas, maka Stephen akan kehilangan nyawa. 2, melakukan tindakan tracheotomi adalah membuat sebuah lubang di leher, bukaan pada tenggorokan, namun dampaknya Stephen tak akan bisa bicara lagi. Jen memilih opsi kedua. Dia ingin menyelamatkan Stephen, walau tanpa bisa bicara lagi. Stephen harus hidup. Aku akan memastikan dia mendapat semua yang dia butuhkan. Dan aku akan membawanya kembali ke Cambridge, ucap Jen pada dokter, dan operasi pun dimulai. Stephen kembali sadar. Setelah pulih, Jen datang membawakan alat bantu untuk Stephen berkomunikasi. Cukup dengan gerakan bola mata pada posisi warna yang sesuai dengan abjadnya. Saat Jen menjelaskan, Stephen tak bisa menahan rasa sedihnya. Stephen tak menyangka bisa sampai di titik ini, dan Jen pun tak bisa membendung tangisnya.
Suatu hari Jen membawa seorang perawat dengan rekomendasi paling unggul di antara perawat yang lain. Ini dia orangnya, Elaine Mason namanya. Dia adalah seorang perawat dari Inggris yang mengurus anak yatim piatu di Bangladesh selama 4 tahun terakhir, hingga dia bertemu dengan pria bernama David yang menjadi suaminya. Di tahun 1980, Elaine ini menjadi perawat pribadi Stephen, dan pada saat itu Stephen bekerja sama dengan David merancang sebuah alat bantu dengan layar dan tombol yang dapat merubah ketikan menjadi suara untuk membantu Stephen. Hari demi hari, Elaine merawat Stephen. Mereka menjadi dekat karena setiap hari bertemu, hingga timbullah perasaan di antara mereka. Jen yang menyadari itu, dia udah tidak peduli dengan hubungan mereka. Sedangkan Stephen, dia seperti sedang jatuh cinta lagi, karena kesehariannya lebih sering dihabiskan bersama istrinya David ini. Bahkan Profesor Dennis pun menyaksikan kedekatan mereka yang semakin intim. Satu waktu, Jen malah merasa canggung saat menyaksikan mereka sedang berdua. Di suatu malam saat Jen sedang ngeprint hasil ketikan Stephen, Jen menemukan sebuah kalimat yang membuatnya bahagia. Jika kita pernah belajar hal ini akan menjadi kemenangan penalaran manusia. Kemudian kita akan tahu pikiran dari Tuhan. Apa kau sungguh-sungguh tentang kalimat ini, Stephen? Jadi kau mengakui dia? Tanya Jen dengan penuh sukacita menyaksikan perubahan suaminya yang sudah mengakui bahwa Tuhan itu ada. Walau dia tetap tidak beragama, Stephen hanya tersenyum melihat reaksi istrinya itu. Tiba-tiba Stephen mengetik, namun dia ragu untuk mengungkapkannya. Dia terus memandangi istrinya yang sedang sibuk. Setelah Stephen mempertimbangkan, akhirnya dia mengklik alatnya dan terungkaplah. Aku telah meminta Elaine untuk pergi bersamaku ke Amerika. Mendengar ungkapan itu, Jen terdiam menatap suaminya. Lalu Stephen kembali berkata, Elaine akan mengurusku. Jen menghampiri Stephen. Apa kau serius, Stephen? Tanya Jen. Ya, Jawab Stephen. Dulu kau selalu bicara padaku ketika ada undangan yang datang. Ungkap Jen dengan mata yang mulai berkaca-kaca. lalu penghargaan yang lain, apa yang sudah kau lakukan, Jen? Jawab Stephen. Mereka bilang kau akan bertahan hanya 2 tahun. Namun kau telah banyak mendapatkan penghargaan bersamaku lebih dari 20 tahun. Ungkap Jen sambil menangis terseduh. Stephen mendekat dan berkata, Semua akan baik-baik saja. seolah menenangkan istrinya. Kemudian Jen berkata, Dulu aku sangat mencintaimu dan aku sudah membuktikannya padamu. Aku sudah berusaha melakukan yang terbaik untukmu selama yang aku mampu. ungkap Jen sambil mengusap air mata Stephen. Mereka pun menangis bersama. Esoknya, Jen memisahkan barang-barang milik Stephen yang akan Stephen bawa. Jen kembali ke gereja menemui Jonathan, namun Jonathan mengabaikannya. Jen pun melangkah pergi, namun tiba-tiba dia mendengar suara piano. Alunan piano memanggilnya. Jen berlari menghampiri Jonathan. Singkat cerita, Stephen menerbitkan kembali bukunya dan Stephen kembali mendapatkan kesuksesan hingga terkenal ke seluruh dunia. Dalam acara penerbitan buku Stephen yang berjudul Waktu, Profesor Dennis memberikan sambutan. Pertama kali aku bertemu dengannya pada tahun 1963. Sekarang di sanalah kau berada. Waktu, kemana dia pergi, telah menjadi salah satu kebahagiaan dalam hidupku mengenalnya. Menantang setiap dugaan, baik secara ilmu maupun kepribadian. Mari kita sambut temanku yang sangat berharga, teman baikku, Profesor Stephen Hawking. Saat sesi tanya jawab, ada salah satu penonton yang bertanya, Profesor Hawking, kau bilang kau tidak percaya kepada Tuhan. Apa kau punya filosofi dalam kehidupan yang membantumu? mendengar pertanyaan itu saat bersamaan dari atas panggung, Stephen melihat salah satu penontonnya yang tak sengaja menjatuhkan pulpennya. Tiba-tiba Stephen merasakan dirinya dapat menggerakkan tangan, kaki, bahkan Stephen dapat berjalan normal. Dia turun dari kursi rodanya, perlahan turun dari panggung, lalu mengambil pulpen dengan sempurna. Kemudian Stephen menyerahkan pulpen itu pada penontonnya. Stephen pun tersenyum dan menjawab pertanyaan penonton tadi. Sudah jelas bahwa kita hanyalah turunan unggul dari primata di dalam sebuah planet kecil yang berputar mengelilingi bintang yang berukuran sedang di pinggiran di antara 100 triliun galaksi yang lain. Tapi sejak lahirnya peradaban manusia, orang telah berusaha mengerti akan pengaturan dari dunia ini, yang mana ada sesuatu yang sangat spesial mengenai kondisi batas dari jagat raya, dan apa yang bisa lebih spesial dibanding tidak ada batasan. Seharusnya tidak ada batasan terhadap usaha keras manusia, bahwa nyatanya kita semua berbeda. Seburuk apapun hidup, selalu ada sesuatu yang bisa kau lakukan, dan keberhasilan ada di dalamnya. Di mana ada kehidupan, maka di sanalah ada harapan. Ungkap Stephen yang diiringi tepuk tangan dari seluruh penonton sambil berdiri.
Di tempat Jane, dia menerima surat dari Stephen lalu membaca suratnya bersama Jonathan. Ternyata surat itu mengabarkan bahwa Stephen telah diundang oleh kerajaan Inggris. Stephen didampingi Elaine dan Jane didampingi Jonathan. Mereka mendatangi kerajaan Inggris. Kebiasaan Jane, dia selalu memperhatikan kacamata Stephen, lalu membersihkan kacamata Stephen menggunakan gaunnya. Profesor Hawking dan Nyonya bersiaplah bertemu dengan Yang Mulia Ratu. Ucap penjaga kerajaan dan mereka berdua dipersilahkan masuk. Di taman, Jane mengungkapkan, Selamat rekan kehormatanku dan terima kasih untuk hari ini. Sungguh luar biasa. ucap Jane pada Stephen yang telah berhasil mendapatkan gelar kebangsawanan dari kerajaan Inggris. Lalu Jane penasaran dengan apa yang Stephen ketik. Lihat apa yang telah kita perbuat ada di hadapan kita. Jane pun seketika mengalihkan pandangannya ke depan. Ya, ketiga anak mereka menghampirinya, Robert, Lucy, dan Timothy. Seketika mereka mengingat kejadian mundur. Step demi step perjuangan mereka telah mereka lalui. Begitu panjang, sampai di waktu awal bertemu saat Stephen menatap Jane di pesta kampus. Buku A Brief History of Time terjual 10 juta buku di seluruh dunia. Di usia 72 tahun, Stephen tak ada rencana untuk pensiun dan akan tetap berusaha menemukan teori tentang segalanya. Stephen menolak gelar kebangsawanan dari Ratu. Jane akhirnya meraih gelar doktoral puisinya di Spanyol. Stephen memutuskan bercerai pada tahun 90-an dan tinggal bersama dengan Elaine, tentunya setelah Elaine bercerai dengan David. Kemudian Stephen pun menikahi Elaine Mason di tahun 1995 dan bercerai pada tahun 2007. Di tahun yang sama, 1995, Jane dan Jonathan akhirnya menikah lalu hidup bahagia layaknya pasangan suami istri pada umumnya hingga sekarang. Jane dan Stephen tetap berteman baik. Mereka memiliki 3 orang cucu. Hingga akhirnya Stephen Hawking tutup usia pada 14 Maret 2018 di Cambridge. Dan film pun selesai. Gimana sayang? Seru kan? Semoga kalian suka ya. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Kalau udah, jangan lupa di-like video ini dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, terima kasih ya. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Aku pamit. Bye-bye. With